dia bilang. Kalau giliran buatan orang, lu bangga-banggain itu. Padahal nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa, ya tadi udah robot bisa kayak pembantu, udah hebat banget itu. Ini anak kita bisa nyuci dia, ya, bisa kita tempeleng dia, ya, bisa nangis, bisa segala macam, kan lebih hebat itu. Ya, itu ciptaan Allah. Kan informasi nggak diterima, nggak bangga. Saya bilang hebatan itu anak, itu ciptaan Allah. Ya, bisa mijitin, bang, dipijitin, waduh. Robot nggak bisa, ya. Bisa suruh beli Indomie, beli pangsit, bisa dia. Kopi. Bener nggak? Karena kepala kita dicuci. Seakan-akan yang dari barat itu Hebat. Lupa kita yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai nyambung, ya maksud? Mulai. Ya, ini saya arahkan supaya teman-teman paham bahwa kita ini dibelokkan hari ini. Dijauhkan ini dari Islam. Dari mulai panutan, ya, dari mulai kisah-kisah heroistik. Kita lebih banyak heroistik, kita tentang Rambo, tentang apalah gitu kan, Avatar, ya. Kita jarang disampaikan heroistik bagaimana hebatnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Bagaimana hebatnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika penaklukkan Qadisiyah, ketika penaklukkan Mu'tah, ya. Ketika perang Badar, perang Khandaq dan segala macam. Para dahsyat semua itu. Jarang dibikin filmnya. Ini film kan kungfu Cina, dibikin film itu The Troy, ya, di Eropa itu kaum barbar Skandinavia, ya kan, kayak begitu ditontonin. Avenger, jarang ditontonin itu bagaimana perang Qadisiyah, perang Mu'tah, ya kan, perang Badar, bagaimana mereka tuh orang-orang yang nyalinya nggak ketulungan itu, ya. Yang orang-orang Eropa tuh agak bingung ketika menghadapi pertempuran kaum muslimin. Contohnya perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu 3.000 berbanding 200.000. Coba bayangin. Hah? Tapi menang. Apa yang bikin menang kira-kira? Adalah pertolongan Allah. Pertanyaan berikutnya, kenapa Allah menolong dia? Gitu tuh. Kenapa Allah menolong orang-orang tadi? Karena mereka beriman dan bertakwa. Tahu arti takwa kan? Apa takwa? Artinya secara letterless adalah takut. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi orang-orang yang beriman nggak ada takut kecuali kepada Allah. Yang nggak takut tuh pasukan 200.000. Dia lebih mencintai mati daripada hidup. Gimana ya kenger? Boleh tes nggak percaya? Saya pernah ngobrol, saya beberapa kali ngisi kebetulan di militer juga ya. Pernah militer. Ini biar kata Kopassus punya senjata banyak, ngadepin juga yang sama, tapi orang yang nggak takut mati, orang gila, bingung dia. Ya, orang gua udah stres. Pokoknya gua mati atau dia mati. Dia katanya nggak punya ilmu silat, serem betul ngadepin orang begitu. Ya, mendingan ngadepin orang jago silat, masih bisa teknik. Tapi orang ngadepin orang nekat, kelenger, susahnya. Begitulah kaum muslimin. Makanya maaf ditakuti. Makanya pelajaran jihad, dia apa ya? Hapus. Dianggap teroris, dianggap apalah, dianggap radikal. Betul nggak? Betul. Itu kenyataannya. Tahu cerita tentang di kisah perang di Ambon? Hah? Masih SD kan ketika itu ya? Waktu ribut perang di Ambon. Orang Ambon kan gede-gede, serem-serem ya? Ya? Tahu FPI kan? Ya. Kecil-kecil orangnya. Tapi mama bubar semua. Dia kecil-kecil orangnya, tapi nyalinya udah gede. Kalau udah perang, udah takbir la ilaha illallah, udah gak ada takutin. Ya, gue atau dia yang mati. Selesai. Ya, serem itu nanti begitu. Nah itu salah satu pemahaman juga yang memang di close dalam Islam. Ya, nyali jadi takut. Ada apa kuncinya? Amal bergantung dengan pemahaman. Ya. Di sini ada orang Jawa. Coba.
Orang Jawa, bisa bahasa Jawa? Kenapa bisa bahasa Jawa? Karena informasi kan? Gampang, makanya saya bilang di Inggris, kecil-kecil jago bahasa Inggris. Masih kecil, udah jago bahasa Inggris di sana. Nggak percaya main ke sana, ya? Masih SD udah jago bahasa Inggris dia, udah cacicus. Di Arab kecil-kecil, jago bahasa Arab. Karena apa? Informasi. Begitu, bayangkan pemahaman Islam. Ya, kalau begitu pemahaman Islam, informasi itu masih. Ya, tapi itu dihalang-halangi. Bahkan saat ini beberapa rencana yang saya lihat di Kemendikbud bahkan mau dihapus. Ya, ajaran agama mau dihapus. Mau dibawa kemana remaja ini nanti ke depan? Ya, dihilangkan materi pelajaran agama. Jadi amal berbanding lurus dengan pemahaman. Dari mana pemahaman? Didapat dari informasi. Makanya dalam Islam wajib ngaji. Itu intinya. Kalau nggak ngaji, entah nyaho. Ya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang begini, mana yang begitu. Nggak paham juga akhirat. Kalau nggak paham akhirat, tahu cuma dunia. Seakan-akan hidup selamanya di dunia. Kenapa orang-orang soleh tenang aja hidupnya? Walaupun dia disiksa, dia miskin, dia di penjara, kenapa tenang hidupnya? Karena pemahaman dia bahwa dunia adalah sementara akhirat abadan. Mending gembel di dunia dibanding sengsara di akhirat. Apalagi janji Allah dijelaskan sebetulnya bagaimana walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat lebih utama, lebih dahsyat dibanding al-ula ad-dunya. Ya. Orang kalau teman-teman yang ngaji tentang akhirat, kalau hidup nggak tenang bohong aja. Ya. Bagaimana bidadari surga, ya. Setiap ahlul jannah dijanjikan Allah satu kemah. Satu kemah tuh kayak bangunan rumah lengkap dengan taman-tamannya seluas 70 mil. 70 mil dari sini ke Subang. Ya. Saat ini orang kaya di kita ada yang punya tanah segitu. 70 mil satu orang ahlul jannah. Ya. Terus gimana ngurusinnya Ustadz? Segitu gede rumahnya. Di rumahnya mengalir sungai, ada 4 sungai mengalir. Keren kan? Di dunia saat ini belum ada orang punya rumah yang ada sungai di dalamnya. Dia ada 4 sungai. Ada sungai susu, sungai arak, segala macam. Gimana ngurusinnya? Setiap ahlul jannah diberikan Allah 70 bidadari. Ya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah terjebak sama perempuan di dunia lah. Ya, kalau mau perempuan yang halal, Allah janjikan bidadari nanti di surga. Sabar, ya, sabar. Jangan ngempret duluan gitu loh kan. Itu ujiannya berat orang muda sekarang karena pornografi begitu masif, ya. Itu membakar emosi gitu. Setiap bidadari punya 70 bidadari setiap ahlul jannah. Satu bidadari punya 70 dayang-dayang. Yang bidadari juga. Satu dayang-dayang punya 70 pembantu yang bidadari juga. Berarti semuanya 70 pangkat 3. Gak usah pusing mikirin pembantu. Semuanya bidadari. Kita melek ke kebun bidadari. Bidadari semua, subhanallah. Syaratnya apa? Di dunia. Ya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, madunya fil akhirah. Tidaklah dunia di dunia dibandingkan dengan akhirat. Ya. Illa kama ahadukum usbawfiya wa ma kharaja minhu fa huwa fi dunya. Di dalam dunia dengan akhirat itu sebagaimana kalian mencelupkan telunjuk ke dalam air. Ketika diangkat, apa yang menetes bahwa di dunia itulah dalamnya dunia. Mana akhiratnya? Lautan. Kebanding nggak antara setetes dengan lautan? Kalau kita lebih penting mana dunia sama akhirat? Hah? Lebih penting dunia apa akhirat? Hah? Itu juga salah. Lebih penting dunia karena syarat
bisa mendapatkan lautan dengan setetes tadi. Dunia ini nggak lama, ya. Tahu-tahu tua, tahu-tahu mati dia. Lama nggak? Nggak lama. Di dunia ini syarat kita bisa masuk surga. Makanya jadi orang soleh, jadi pejuang-pejuang Islam. Nggak lama di dunia ini. Kalau mau kismin, nggak lama juga kisminnya. Mau di penjara pun nggak lama di penjaranya. Ya. Kalau mau kaya juga nggak lama bahagianya. Betul nggak? Tapi kita manfaatkan dunia nggak lama ini. Dunia mazratul akhirah. Dunia adalah ladangnya buat akhirat. Ya. Jadi yang muda-muda ini manfaatkan. Kalau mau ketemu bidadari tadi, ya. Yang 70, yang bidadari cantiknya nggak kebayang. Orang yang paling jago halu tuh mau ngebayang-bayangin itu nggak sanggup membayangkan cantiknya bidadari. Dan bukan 1, 70 pangkat 3, ya. Dan halal semuanya, ya. Jadi kuncinya adalah ngaji, ya. Karena itulah yang dibuat orang-orang di luar Islam supaya anak-anak muda jauh dari pemahaman Islam. Ya, pendidikan dijauhkan, TV dipenuhin tuh, acara-acara lain, laptop segala macam, gadget. Inilah momennya kita ngaji, ya. Di sini banyak, mungkin ada ustaz, datin, segala macam, ada musola, banyak pengajian. Dimanfaatkan. Jangan sampai kita malah jadi korban. Korban apa? Korban cuci otak dari orang-orang kafir. Cuci otak. KTP-nya Islam. Otaknya? Ya. Demikian lebih kurangnya, mohon maaf, silakan nanti mau diskusi lebih lanjut sambil ngopi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.